Baik, saya akan ke Pak Yasona sebelum kita lanjutkan tadi Pak Abdullah. Pak Yasona, ini juga sebuah logika ya, di mana kan kita tahu ketika penyadapan ini merupakan kekuatan dalam proses penyidikan di KPK, tapi semakin panjang birokrasi tentu potensi untuk kebocoran juga kerugian, kehilangan informasi atau data akan semakin besar. Tanggapan Anda soal penyadapan ini dulu, yang peraturannya harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, itu seperti apa? Lah kalau nggak ketua, tapi barangkali ada satu aturan yang lebih baik ya, yang lebih transparan agar mencegah kesewenang-wenangan. Saya kira itu yang diinginkan dalam pembicaraan saya dengan Komisi 3 ya, mencegah. Tapi tetap kalau kewenangan, saya setuju dengan Pak Abdullah Yamahua, tetap kewenangan penyadapan itu harus ada. Dan bagaimana mengaturnya sedemikian rupa itu barangkali yang perlu diatur ya. Kalau memang ketua pengadilan, kita cari format yang lebih baik ya. Memang di beberapa negara termasuk Singapura, termasuk Hong Kong, memang ya mungkin karena pengadilannya sudah trustworthy ya. Ya sudah bisa dipercaya, maka diberikan kepada pengadilan. Jadi itu betul-betul harus kita, kalau pada akhirnya DPR mengajukan konsep itu kepada kita, kepada pemerintah untuk kita bahas, harus betul-betul kita analisis, kita betul-betul lihat secara baik ya. Memang tidak ada undang-undang yang sempurna. Oleh karenanya yang penting adalah niat baik untuk terus ya kita melakukan kesepakatan untuk pemberantasan korupsi. Dan saya kira saya tadi secara informal itu memang jadi simultan secara pemberantasan korupsi, benar yang dikatakan Pak Abdullah Yamahua, aspek pencegahan dan penindakan itu berjalan dengan baik. Jadi sistem yang sudah mulai diperbaiki oleh pemerintahan sekarang, transparansi dan lain-lain, dan itu tidak cukup, termasuk meningkatkan kesejahteraan birokrasi, ya, manajemen pengelolaan anggaran dan lain-lain, itu harus berjalan dengan baik. Jadi sekarang Presiden e-katalog sudah mulai kita lakukan terus dan harus ditingkatkan sehingga kebocoran proses tender yang tidak benar itu bisa dilakukan. Baik Pak Yasona, saya langsung minta pendapat Jadi, Pak Abdullah. Oke, silakan Pak Abdullah. Kalau Anda lihat tadi bahwa niatan baiknya, kewenangan tentu perlu ada niatan baik dari DPR sebagai inisiator dari revisi ini, kita lihat. Kalau Anda bayangkan, adakah memang ini, kita tahu DPR ini juga keputusannya politis dan sensitif sekali. Kita bisa mengerti karena DPR itu kan lembaga politik, jadi tidak bisa terlepas daripada kepentingan politik masing-masing fraksi. Tapi kalau mereka mengerti hakikat anggota DPR sebagai wakil rakyat, maka ketika mereka di DPR itu mereka bukan lagi wakil partainya tapi wakil rakyat, sehingga kepentingan rakyat yang diutamakan. Persoalan penyadapan ini kan lahir dari prasangka seakan-akan KPK itu menggunakan kewenangan sebebasnya untuk melakukan penyadapan, abuse power, sehingga kemudian mau di amandemen atau dikontrol atau salah. Saya ingin ceritakan bahwa di Indonesia ini satu-satunya lembaga negara yang masuk anggota lawful enforcement di dunia itu cuma KPK di Inggris sana. Satu. Yang kedua, bahwa kepolisian, kejaksaan atau BIN yang melakukan penyadapan selama ini, apakah diaudit? KPK setiap tahun diaudit. Dan audit pertama terhadap penyadapan KPK 2007, saya sekretaris tim audit. Nah, jadi saya ingin jelaskan sedikit tentang SOP penyadapan KPK itu sehingga orang bisa tahu bahwa itu tidak mudah. Bisa Bapak jelaskan dalam waktu 1 menit durasi kita jadi lagi. Kalau ada penyidik atau penuntut umum KPK meminta menyadap seseorang, maka dia harus ajukan memo ke atasannya, direktur. Kalau direktur ACC, direktur naikkan ke deputi ACC naikkan ke pimpinan. Pimpinan setuju, maka minimal 2 orang harus menandatangani memo, baru kemudian dilakukan penyadapan. Setelah penyadapan, maka yang ditranskrip oleh penyadapan itu oleh proses penyadapan hanya berkaitan dengan persoalan suap, tindak pidana korupsi, bukan soal privasi. Sudah itu. Yang ketiga, yang boleh membaca transkrip itu adalah penyidik, jaksa, penuntut umum, dan pimpinan KPK. Penasihat deputi yang tidak boleh, kecuali perintah jabatan. Jadi misalnya ada gelar perkara, saya diundang hadir, saya baca itu transkrip. Selesai rapat, itu tidak boleh bawa keluar, dihangus, dihancurkan. Nah, jadi itu super ketat, sehingga tidak akan alasan kemudian berlindung di balik HAM dan lainnya soal penyadapan ini? Saya ketika waktu komisioner KPK dulu, sebelum ada KPK 2002 sampai 2004, kami undang jaksa dan polisi dari Amerika Serikat membicarakan soal
privasi penyelenggara negara. Saya ingat betul karena saya tanyakan itu, kata mereka pejabat publik tidak punya privasi. Karena mereka dibayar oleh rakyat. Pejabat publik tidak punya privasi. Dibayar oleh rakyat. Rakyat harus mengontrol, mengawal sampai kepada persoalan keluarga apa sama itu dikawal oleh masyarakat. Jadi kata mereka kalau tidak mau dikontrol masyarakat jangan jadi pejabat publik. Oke, baik. Mohon maaf ini kita harus tutup diskusi kita di sini. Pak Yasona Lawli, terima kasih atas waktu Anda. Kita lanjutkan. Saya yakin juga ini akan pro dan kontra akan bergulir semakin hangat ke depan. Bagaimana juga nanti kita undang Komisi 3 sebagai inisiator dari revisi ini. Bagaimana tanggapan mereka juga. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Pak Abdullah Hermawa atas waktunya. Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi di mana tebing pantai Sandranan tiba-tiba runtuh, sejumlah wisatawan diduga tertimbun. Sesaat lagi. Baik pemirsa, rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mencuat kekhawatiran adanya upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu. Salah satu poin revisi yang paling dikhawatirkan sebagai bentuk pelemahan adalah penghilangan wewenang penyadapan oleh KPK. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi karena banyak kondisi baru saat ini yang seringkali bertabrakan dengan pasal-pasal dalam undang-undang ini. Taufik mencontohkan sejak undang-undang ini disahkan pada 2002 tidak dikenal SP3. Namun saat ini dengan banyaknya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh para tersangka korupsi, maka perlu diatur lagi dampak perkembangan ini. Maksud saya jangan kemudian dipersepsikan selalu DPR ini mengurangi kewenangan KPK, ya, tetapi justru ini adalah suatu proses normatif maksud saya. Setiap undang-undang pasti mengalami proses revisi dalam kurun waktu sesuai kebutuhan. Nah, yang keduanya dalam kaitan dengan aspek penyadapan ataupun yang lain itu adalah proses yang tentunya baru bisa diambil keputusan manakala sudah dilakukan pendalaman kedua belah pihak. Ya, jadi terlalu dini ya, apabila itu dikatakan penyadapan mau dihilangkan dan seterusnya. Ini tergantung prosesnya karena dinamisasi proses ini dari aspek pemerintah, dari aspek stakeholder, dari aspek DPR tentunya semangatnya sama. Sementara Menteri Hukum dan HAM menegaskan revisi Undang-Undang KPK ini diusulkan oleh DPR agar masuk prolegnas tahun 2015. Pemerintah Kabinet Kerja tahun ini sama sekali tidak mengusulkan revisi Undang-Undang KPK. Sejumlah poinnya akan direvisi diantaranya soal penyadapan dan kerancuan penetapan tersangka yang mana KPK sempat kalah dalam gugatan pra-peradilan. Hal ini sempat disampaikan DPR dalam rapat kerja dengan pemerintah. Ada soal penyadapan, yang ada soal penuntutan. Ada yang paling ini kan soal adanya dilihat 3 kasus pra-peradilan di mana ada ketidaksempurnaan di dalam penetapan tersangka. Jadi perlu penguatan perlu revisi Undang-Undang KPK. Ingin dimasukkan dalam prolegnas 2015. Ya kita tidak ada masalah masukin kalau DPR siap mengajukannya. Kita maksud saya ketika usul inisiatif DPR dimasukkan, keinginannya dimasukkan dalam prolegnas. Dulu kan sudah masuk. Jadi dalam prolegnas usul inisiatif DPR itu termasuklah revisi Undang-Undang KUH pidana. Revisi Undang-Undang KPK. Ya. Nah, ada permintaan pemerintah untuk memasukkan bea metrai. Harus ada perubahan prolegnas. Di dalam prolegnas long listnya, revisi Undang-Undang KPK itu kan usul inisiatif DPR, bukan pemerintah. Kekhawatiran adanya pelemahan KPK dalam revisi Undang-Undang KPK, terutama dalam hal penghapusan penyadapan. Selama ini penyadapan menjadi salah satu alat KPK untuk mengungkap sejumlah kasus korupsi. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, datang dari inisiatif DPR dan masuk dalam prolegnas, pro dan kontra soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mulai terjadi. Terutama sejumlah poin soal wewenang penyadapan yang selama ini menjadi kekuatan KPK dalam operasi tangkap tangan dan sering menjadi amunisi untuk menguatkan dakwaan. Benarkah revisi undang-undang ini akan melemahkan KPK? Langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah bersama saya. Di studio sudah ada mantan penasihat KPK, Bapak Abdullah Yamahuas. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Dari luar studio sudah ada Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli. Selamat malam, Pak Yasona. Selamat malam, Pak Bu Afiliani dan Pak Abdullah Yamahua. Selamat malam. Selamat malam, Pak Yasona. Pak Yasona, saya langsung ke Anda dulu. Benarkah bahwa hari ini Anda juga bertemu dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk membahas soal revisi Undang-Undang KPK ini, Pak Yasona? Bukan, kita membahas tidak ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang KPK. Jadi saya datang dengan beberapa menteri di sana, itu sehubungan dengan TPA, tim penilai akhir, karena ada beberapa eselon 1 yang kita usulkan. Jadi tidak ada urusannya dengan revisi Undang-Undang KPK. Tetapi saya menjelaskan karena kesimpang siuran yang ada, ya saya menjelaskan kepada Pak Mensesnek, ya soal posisi pemerintah, siapakah yang mengusulkan revisi undang-undang itu. Jadi kan sejak awal dalam pembicaraan prolegnas memang ada 160 undang-undang di 2015-2019. Ya. Ada usulan pemerintah 40 urusan pemerintah, 53 usulan DPR, ya inisiatif DPR. Termasuklah di dalamnya revisi Undang-Undang KPK, ya. Nah, kemarin kita membahas ada perubahan prolegnas. Sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa raker dengan Komisi 3. Ada keinginan bahwa DPR ingin segera memasukkan revisi undang-undang, khususnya menyangkut misalnya agar penyadapan tidak melanggar HAM, bahasanya begitu. Ya, kewenangan penuntutan perlu disinergiskan dengan kejaksaan. Kemudian pengaturan tentang kalau ada berapa kali, 2 kali ini kejadian, kalau pelaksana tugas pimpinan terkait pelaksana tugas pimpinan jika berhalangan. Bagaimana itu, dan penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial. Ini kan yang 5 orang itu kalau 1 mundur bagaimana? Ini selama ini kan istilahnya kolektif kolegial, 2 tafsiran. Ada 2 tafsiran di sini. Jadi ini kan perlu diperbaiki. Itu waktu kita di raker Komisi 3, ya DPR menggunakan haknya sebagai lembaga negara untuk punya hak secara konstitusi mengusulkan rencana undang-undang. Ya, di dalam revisi, di dalam prolegnas usul itu dari mereka. Kita siap saja. Jadi kemarin kalau memang siap untuk 2015, pemerintah siap saja. Ini jelas bahwa Anda juga mengklarifikasi ini inisiatif datangnya dari DPR ya Pak, bukan dari pemerintah ya? Bukan. Baik. Saya akan tanya Pak Abdullah di sini. Pak Abdullah, mungkin Bapak juga sempat mendengarkan penjelasan dari Pak Yasona tadi. Di sejumlah media juga sudah banyak dijelaskan mengenai poin-poin. Yang salah satu yang krusial menjadi pro dan kontra adalah soal penyadapan, penuntutan dan juga SP3. Kalau Anda lihat ini ke arah, Anda sempat mengatakan bahwa KPK ini perlu undang-undang luar biasa. Arahnya Anda lihat seperti apa? Akankah menjadi luar biasa lewat revisi ini? Jadi begini, kenapa ada asumsi sebagian masyarakat, khususnya teman-teman di DPR, menganggap bahwa KPK itu sangat sensitif kalau dibicarakan soal revisi undang-undang. Nah, sebenarnya itu bermula dari ada sekitar 7 atau berapa saya lupa, banyak sekali, lebih dari 7 judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang KPK. Sehingga dengan begitu kemudian ada kekhawatiran dengan judicial review itu,
kalau misalnya nanti Undang-Undang KPK itu direvisi, maka apa yang dimaksudkan dengan para penggugat di Mahkamah Konstitusi itu masuk. Itu sebenarnya asbab urutnya, backgroundnya kenapa teman-teman di KPK dan para aktivis pemberantasan korupsi itu khawatir itu. Tapi saya pribadi, disertasi saya kan tentang manajemen SDM KPK. Jadi saya menemukan bahwa Undang-Undang KPK itu memang punya beberapa kelemahan. Karena itu maka di dalam rekomendasi disertasi saya itu misalnya pasal 39 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu perlu disempurnakan karena di sana disebutkan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK itu diberhentikan sementara di instansi asalnya. Pengalaman membuktikan bahwa ketika penyidik atau jaksa di KPK menangani kasus yang melibatkan pejabat kepolisian atau pejabat kejaksaan, mereka ini di macam-macamin lah seperti itu. Dibully gitu? Bukan hanya dibully, diintimidasi, apa semacam. Sehingga mereka itu mengalami, kemudian junior-junior mengalami split personality karena bosnya dua. Padahal menurut undang-undang bosnya cuma satu, harus KPK. Nah karena itu maka rekomendasi saya itu kemudian kalau pasal 39 itu di amandemen, pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK statusnya adalah pegawai tetap KPK dengan kedudukan sebagai pegawai negara. Pegawai negara itu adalah kalau berapa tahun di KPK dia bisa dipindahkan kemana saja di kementerian instansi sehingga kemudian bisa melakukan fungsi pencegahan, fungsi penindakan dan seterusnya. Itu. Kemudian pasal 43 dan pasal 45 yang kemarin menjadi persoalan dalam putusan-putusan pra-peradilan. Karena di situ disebutkan penyidik KPK itu tidak sah. Nah, padahal di dalam Undang-Undang 43 dan Undang-Undang 45, pasal 43 dan pasal 45 Undang-Undang KPK itu menyebutkan penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK menjalankan tugas penyelidikan tindak pidana korupsi. Jadi disebut eksplisit tindak pidana korupsi. Kalau misalnya Anda katakan ini sebenarnya juga banyak kekurangan, tapi sejauh ini Undang-Undang KPK ini perlukah direvisi atau masih memadai? Dan juga kita tahu bagaimana penyadapan ini juga merupakan kekuatan dalam proses penyidikan. Kita lanjutkan, Pak Abdullah, jangan dijawab dulu, kita tahan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Pratentis.